وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian setia Allah subhanahu wa ta'ala, seorang sahabat meriwayatkan dari Nabi SAW dari Wabisa ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu mengatakan, ataitu Rasulullah SAW faqal ji'ta tas'alu 'anil bir, qultu na'am ya Rasulullah, qala al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa al-ismu ma taraddada fi nafsika wa haka fi sadrika wa in aftaka an-nas wa aftauk. Wa bisa bertanya kepada Nabi SAW tentang hakikat kebaikan. Apa itu kebaikan? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa kebaikan itu apa yang membuat jiwamu tenang. Dan sebaliknya keburukan itu apa yang membuat jiwamu selalu gelisah, tidak tenang ketika melakukannya. Walaupun manusia mengatakan itu boleh, itu sah-sah saja. Saudara sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah standar yang Rasulullah ajarkan kepada kita tentang hakikat kebaikan dan dosa. Dalam banyak kondisi kita berhadapan dengan situasi di mana ada sebuah perbuatan atau perkataan atau tindakan atau keputusan yang kita tidak memiliki kepastian tentang apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh. Tapi dalam situasi itu kita harus mengambil keputusan. Kita tidak punya waktu untuk membaca referensi atau bertanya kepada orang lain. Maka kata Nabi SAW, petunjuk dari Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, untuk mengukur sesuatu urusan itu apakah kebaikan atau sebaliknya, ya. Yang pertama kata Nabi SAW, Nabi mengatakan istafti qalbak, ya. Mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Ya. Ini kita punya hati nurani. Kalau hati nurani itu hidup, itu bisa dimintai fatwa atas tindakan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Ini boleh, ini tidak boleh, gitu ya. Ya, istafti qalbak. Sehingga kita harus punya usaha untuk membuat hati nurani kita ini hidup. Karena ada orang hati nuraninya sudah mati. Tidak bisa dia membedakan antara yang baik, yang buruk, karena sudah terlalu menumpuk dan kotor jiwanya. Ya. Maka ukurannya adalah bahwa kebaikan itu apabila dilakukan, jiwa ini tenang, tidak gelisah. Ya. Dan keburukan itu sebaliknya. Kalau kita lakukan, kita tidak tenang, bahkan di hadis yang lain dikatakan, keburukan itu kita tidak senang ketika orang lain tahu kalau kita melakukannya. Ya. Al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Ya. Yang namanya dosa itu adalah yang kamu ketika melakukannya kamu tidak tenang, ya, dan kamu tidak suka manusia atau orang lain mengetahui apa yang kamu lakukan itu. Maka ini adalah resep yang luar biasa dalam kehidupan kita yang harus senantiasa menjadi referensi kita ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan atau mengambil keputusan. Nah, yang kita belum memastikan ini boleh tidak boleh, tanyalah hati nuranimu. Maka disinilah pentingnya saudara sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk senantiasa membuat hati nurani kita ini hidup. Apa yang membuat hati nurani itu hidup? Ya, yang membuat hati nurani itu hidup apabila kita senantiasa mensuasanakan hati yang bersih. Hati yang bersih itu adalah hati yang jauh dari dosa, jauh dari noda, jauh dari hal-hal yang buruk. Kalau hati kita bersih, maka nuraninya juga akan hidup. Dia akan senantiasa memberikan kepada kita fatwa-fatwa kebaikan, ya, yang
mungkin singkat dalam kehidupan kita, kita tidak tahu hukumnya, tapi hati nurani kita hidup, dia memberikan kepada kita arahan, oh ini boleh dilakukan, oh ini tidak boleh dilakukan, ini jangan dilakukan. Dan itulah yang menjadi panduan dalam kehidupan kita di situasi-situasi yang mungkin kita belum mengetahuinya, maka mari kita sama-sama berusaha membuat hati nurani kita senantiasa berada dalam situasi yang baik, sehingga dia bisa memberikan fatwa pada kehidupan kita menuju yang lebih baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.